Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi. Ashab al-fadilah yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Kiai Anwar Musaddad, mata'anallah bituli hayatih, Allah Ta'ala panjangkan usianya, sehatkan badannya, dan diberi keteguhan dalam berdakwah, mengajari kita semua. Para orang-orang tua yang mungkin usianya di atas saya, yang mohon maaf apabila hal ini menjadi suatu kelancangan, karena perintah dari guru saya tidak berani menolak. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini adalah tanggal 10 Rabiul Awal dan besok tanggal 11 Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 10 menit. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut berbahagia, patut berbangga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita dijadikan umat Nabi akhir zaman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggu-nunggu kita 1400 tahun yang lalu. Dan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikatakan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nur tersebut diberupakan ibaratnya sebagai burung merak yang sedang mengepakkan sayapnya. Burung merak yang sangat indah ketika melebarkan ekor dan sayapnya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pohon yang dibuat tempatnya burung merak itu yang bernama Sajaratul Yakin, menjadi apa? Pohon yakin. Maka banyak ulama yang menelaah kitab ini bahwasanya kitalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang dimaksudkan dalam Sajaratul Yakin tersebut. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang mengaku Islam tapi cinta Rasulullah tidak. Rasulullah hanya dibuat untuk syahadat saja, Rasulullah hanya dibuat untuk sholat saja. Padahal kalau kita tidak membaca sholawat kepada Nabi SAW dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Hanya orang-orang yang yakin kepada Rasulullah SAW saja yang tetap dalam hatinya mencintai Rasulullah SAW. Apalagi ngapunten, di hari-hari ini pasti sudah yang punya WA, punya IG, punya Twitter, sudah mulai perdebatan mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Yang mengatakan maulid bid'ah, yang mengatakan maulid haram, yang mengatakan maulid tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Yang disampaikan kemarin sama Habib Baidillah Al-Habsyi menukil dalam satu riwayat, dan juga kemarin waktu saya sama Ustaz Sadat ke Madura, beliau juga menyampaikan bahwasanya iblis itu merasakan kesakitan itu ada dalam beberapa hal. Salah satunya adalah ketika ada orang yang berbahagia atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, maka iblis itu merasa kesakitan. Jadi apa? Ketika ada orang yang benci kepada maulid Nabi, benci akan kelahiran Rasulullah SAW, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah MSI. Tahu MSI? Manusia setengah seget, manusia setengah iblis. Sudah. Kita cinta ke Rasulullah SAW, apa dasarnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau umatmu pengen saya cintai, kata Allah, kalau umatmu pengen aku cintai, maka mereka harus mencintaimu terlebih dahulu. Harus mencintaimu terlebih dahulu. Kalau sudah mencintaimu, baru aku akan mencintai mereka.
Rasulullah pernah satu hari bersandar bersama para sahabatnya, kumpul dengan para sahabatnya. Mereka Rasulullah SAW mengatakan ahbabi ahbabi wa matarahum wa ma'alqahum, kekasihku kekasihku, kapan aku bisa berjumpa, kapan aku bisa bertemu. Sahabat mendengar seperti itu cemburu hadirin. Seperti bagi yang masih jomblo, bagi yang punya pacar, ketika pacar sampean menceritakan laki-laki lain, atau cowok sampean menceritakan wanita lain, pasti cemburu. Begitu pula para sahabat hadirin. Ketika Rasulullah mengatakan ahbabi ahbabi wa matarahum wa ma'alqahum, kekasihku kekasihku, kapan aku bisa jumpa, kapan aku bisa bertemu. Sahabat gak terima. Man ahbabuka ya Rasulullah, siapa yang kau anggap kekasih ya Rasulullah? Bukankah kami ini kekasih? La anta ashabi, kalian ini sahabatku. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Kekasihku adalah orang yang gak pernah bertemu denganku, yang gak pernah duduk denganku, yang gak tahu bagaimana fisikku, tapi dia dalam hatinya sangat mencintaiku. Mereka siapa ya Rasulullah? Umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita diaku sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah cinta kepada kita. Dan terakhir, karena ada di BCI 10 menit, Maulid Nabi janganlah dijadikan sebagai perayaan saja. Maulid Nabi jangan dijadikan sebagai kegiatan-kegiatan tahunan saja, jangan. Maulid Nabi adalah inti dari peringatan Maulid Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan, banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak mungkin kita tahu. Ya saat ini jenengan tahu ini namanya siwak. Orang siapapun pasti tahu ini namanya siwak. Tapi ketika Pak Herman saya tanya, Pak Herman di kantongnya ada siwak apa rokok? Jawabannya rokok. Siwak ini sunnahnya Rasulullah SAW. Siwak ini sunnahnya Rasulullah. Awalnya kita pakai pasti malu. Beneran ini. Ketika saya pertama kali pindah di Sukodono, Afwan, sedikit cerita. Saya sholat di situ musola. Di situ duhur banyak anak kecil. Saya keluarkan siwak dari saku saya pakai. Anak kecil lihat semua. Delongop. Nek posisi nang Sukodono delongop. Dilihat. Ketika saya selesai sholat, ada yang satu di surung-surung konconi, suruh tanya, sampai tadi kalau mau sholat kenapa kok ogok-ogok selilit dulu jadi gitu. Apa sampean habis makan? Sampean mau sholat kok ogok-ogok selilit? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian ini umat Rasulullah atau bukan? Padahal sekolah dan madrasah. Tidak tahu bahwasanya siwak ini salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Afwan sekarang tadi saya sedikit mencium bau gaharu. Gaharu ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah membakar gaharu ini, jin itu lari semua, tidak berani sama baunya gaharu. Tapi di zaman ini ketika ada orang bakar gaharu, pasti dikira bakar menyan. Padahal gaharu ini adalah haruman yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di zaman ini sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, bahkan kita nggak mengenalnya. Pakai kopiah, ini sunnah Rasulullah SAW. Pakai pakaian seperti Pak Salman, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Zaman sekarang kita pakai pakaian seperti itu, orang banyak bertanya, Kev, apa ini? Pakai kayak gini, mau karnaval tak? Yang salah siapa? Kita sendiri, karena pakaian tersebut terkadang kita buat karnaval. Ngapunten, ini bukan mengagungkan sunnah Rasulullah, tapi melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karnaval macak kiai, pakai imamah, pakai gamis, pakai surban. Naudzubillah min dzalik. Ini sunnahnya Rasulullah. Bukan kalian mensiarkan, bukan, justru melecehkan. Maka itu di momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari bersama-sama kita bangkitkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sunnah yang paling mudah yaitu sholat berjamaah di masjid. Umpama tidak bisa sholat berjamaah di masjid, berjamaah di rumah dengan orang tuanya atau keluarganya.
Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua tidaklah Allah Ta'ala mengangkat nyawa kita, mengambil nyawa kita, kecuali kita semua dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'alaili syafa'atil udma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu wal afiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.